Kemudian untuk contoh pelemparan dadu, nah itu menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan. Dalam 2 kemungkinan tersebut hanya bisa menggunakan distribusi normal. Sedangkan kalau kita melakukan percobaan dadu, itu kita menggunakan distribusi C kuadrat karena hasil dari kemungkinannya itu lebih dari 2. Nah, sehingga dalam C kuadrat itu terdapat 2 frekuensi, yaitu ada frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Misalkan ini untuk menemukan sebuah contoh frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Misal, Ani melempar sebuah dadu dengan 120 kali percobaan. Nah, 120 kali percobaan ini adalah frekuensi observasi. Sedangkan dari 120 kali percobaan pelemparan, Ani menginginkan angka 1 dari 100 kali lemparan percobaan. Nah, ini nanti dinamakan frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu sesuatu yang diinginkan atau diekspektasikan sebuah dari percobaan yang telah dilakukan. Supaya lebih jelas frekuensi harapan itu seperti apa. Nah, dari permisalan ini Ani itu menginginkan angka 1 dari 100 lemparan yang telah dilakukan. Nah, berarti peluang angka 1 kan 1/6. 6 ini berasal dari 6 muka dadu. Kemudian dikalikan dari 100. Nah, 100 ini kayak ekspektasinya. Nah, ini nanti pasti menghasilkan pecahan. Makanya ini termasuk dalam distribusi variabel kontinu. Setelah membahas soal frekuensi harapan dan frekuensi observasi, kemudian kita membahas rumus C kuadrat. C kuadrat dilambangkan X kuadrat. Maka teman-teman harus menyebut X kuadrat ini C kuadrat dengan rumus C kuadrat sama dengan sigma I itu dari 1 dikurangi berapa kali percobaan yang dilakukan. Kemudian dalam kurung frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi atau harapan dibagi frekuensi ekspektasi kemudian dikuadratkan. Jika hasil dari X kuadrat sama dengan 0, maka hasilnya tersebut sempurna atau terjadi kesesuaian antara hasil observasi dan ekspektasinya. Jadi observasi dan ekspektasinya ini sesuai. Kemudian jika jawaban C kuadrat bukan 0, maka tidak terjadi kesesuaian. Maka harus membandingkan antara C kuadrat yang telah kita hitung dengan C kuadrat yang tersaji di dalam tabel. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah membaca tabel distribusi probabilitas C kuadrat. Nah, begini ya teman-teman contoh tabelnya. Nah, di dalam tabelnya itu terdapat ini adalah DK. DK itu disebut derajat kebebasan. Kemudian di sini ada ada tulisan X kuadrat 0,50. Nah, 0,50 ini adalah peluang. Kemudian X kuadrat tadi kemarin itu dibacanya adalah C kuadrat. Nah,
Kemudian kembali lagi, di bawah tulisan DK ini kan terdapat angka seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka-angka ini disebut nilai V. Nilai V itu berarti angka yang ada di bawah DK, nilai angka yang ada di bawah DK. Nilai DK ini biasanya rentannya itu antara 1 sampai 100. Jika nilainya lebih besar dari 100, maka penelitian yang dilakukan oleh teman-teman itu akan bernilai gagal karena nilai DK-nya itu lebih dari 100. Nah, derajat kebebasan ini itu didapatkan bukan dari percobaan, tetapi dari peluang atau jumlah ruang sampelnya dikurangi 1. Nah, kemudian nih saya akan memberikan contoh, misalnya sebuah dadu dilakukan percobaan. Nah, satu dadu itu kan memiliki 6 muka. Maka nilai V itu mencarinya dari 6 muka ini atau 6 ruang sampel dikurangi 1. Berarti nilai V-nya adalah 5. Kemudian dalam statistik itu derajat kebebasan itu nama lainnya itu disebutkannya itu nilai V. Ada kalanya di dalam sebuah statistik itu menyebutkan derajat signifikan dan peluang. Nah, derajat signifikan ini artinya apa? Di dalam statistik itu derajat signifikan itu disebut dengan kegagalan. Nah, contohnya seperti misal diketahui derajat signifikan sebuah data adalah 5% atau 0,05, maka peluangnya, nah kan peluang itu kan sama dengan 1. Nah, ini kan sudah diketahui kegagalannya itu 5% atau 0,05, maka peluangnya sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, 0,95 ini dipakai untuk membaca pada tabel C kuadrat. Misal, mencari C kuadrat dengan peluang P sama dengan 0,95 dan derajat signifikannya 5% sama dengan 0,05 serta derajat kebebasan V-nya itu adalah 18. Nah, kita dapat membacanya melalui tabel, teman-teman. Untuk mencarinya seperti ini. Kita mencari dulu C kuadrat 0,95. Ini ya, teman-teman, di sini. Kemudian nilai V-nya berapa? 18. Kita mengurutkan nilai V 18. Nah, seperti ini. Kita mengurutkan angka 18 ini diurutkan ke kanan sampai di bawah tulisan urutan angka dari C kuadrat 95. Nah, jadi ketemunya di sini. Berarti mencari C kuadrat dari peluang 0,95% dengan kebebasan V 18 ketemunya itu 28,869. Jawabannya